Kita mau coba bedah konsep yang cukup populer, nih, klub jam 5 pagi. Ini dari Robin Sharma kan ya. Kita ada beberapa kutipan wawancara dan audio langsung dari dia. Betul, jadi kita langsung dari sumbernya. Sip, jadi misi kita hari ini apa nih? Mau cari strategi praktisnya ya? Iya, kita mau saring strategi dari Sharma buat Anda semua biar bisa maksimalkan hari. Dimulai dari jam 5 pagi itu. Tapi mungkin ada yang mikir, emang sepenting itu ya bangun jam 5 pagi? Apa sih bedanya? Nah, ini dia. Menurut sumber-sumber ini tuh lebih dari sekedar bangun pagi buta loh. Mereka bilang ini jam kemenangan. Waktunya tenang banget, otak lagi prima buat mikir. Kreatif, fokusnya tajam abis istirahat. Sharma sendiri bilang, cara Anda mulai pagi itu nentuin banget kualitas hari Anda. Oke, menarik. Mari kita gali lagi soal keajaiban jam 5 pagi ini. Sharma nyebutnya waktu paling tenang ya. Kayak barang mewah gitu di zaman sekarang yang serba berisik. Iya, betul. Ketenangan itu jadi kemewahan baru. Katanya otak kita seger, ada mekanisme bersih-bersih pas tidur, terus kemauan kita lagi kuat-kuatnya. Bener gitu? Tepat. Dan yang penting lagi, ini soal pilihan sadar. Ada kutipan menarik nih. Anda bisa main ponsel atau mengubah dunia, tapi nggak bisa dua-duanya. Wah, dalam juga ya. Jadi jam 5 pagi itu intinya bikin ruang buat diri sendiri sebelum gangguan dunia luar masuk. Esensinya yaitu, kuasai pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Oke, kuasai pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Dicatat. Nah, terus gimana manfaatin 1 jam pertama itu? Kan ada rumusnya tuh, 20-20-20. Sip. Jadi, jam 5 sampai jam 6 pagi. Kuncinya bukan cuma bangun, tapi ngapain di jam itu. Dibagi 3. 20 menit pertama, 5 sampai 5.20, itu buat bergerak. Bergerak ini maksudnya olahraga gitu? Iya, tapi bukan olahraga santai. Harus yang intensitasnya tinggi, sampai keringetan. Penting banget ini. Kenapa harus sampai keringetan gitu? Karena itu micu keluarnya BDNF. BDNF. Apa tuh BDNF? Baru denger. Ya, BDNF itu singkatan Brain Derived Neurotrophic Factor. Gampangnya, anggap aja kayak pupuk buat sel otak. Oh, pupuk otak, oke. Fungsinya bantu perbaiki sel otak, kuatin koneksi antar saraf, plus dapat suntikan dopamin buat semangat sama serotonin biar happy. Jadi, gerak ini buat siapin mental fisik. Oke, dicatat. Pupuk otak. Terus setelah 20 menit gerak, ngapain lagi? Berikutnya, jam 5.20 sampai 5.40, itu 20 menit buat refleksi. Refleksi. Meditasi gitu? Bisa meditasi, bisa juga nulis jurnal, visualisasi, doa, atau sekedar diam aja mikirin rencana hari ini mau ngapain. Intinya biar kita lebih intentional, punya arah jelas, nggak cuma reaktif atau sibuk nggak jelas. Biar lebih sadar ya. Oke, terus 20 menit terakhir? Nah, yang terakhir 5.40 sampai 6.00, ini slot buat bertumbuh. Bertumbuh, maksudnya belajar? Betul, waktunya belajar. Bisa baca buku, apa aja yang nambah wawasan ya, filsafat, biografi, bisnis, atau dengerin podcast edukatif, audiobook, nonton video yang nambah ilmu. Wah, jadi lengkap ya. Gerak, refleksi, terus belajar. Iya, formula 20-20-20 ini dirancang buat bangun momentum positif dari pagi banget. Saya tertarik sama gagasan Sharma yang bilang ini bukan cuma soal mindset. Ada 4 kerajaan interior katanya. Apa aja tuh? Nah, ini dia. Ini mungkin insight penting dari Sharma. Kita kan sering fokusnya di mindset aja ya, pola pikir positif gitu. Iya, biasanya gitu. Tapi menurut dia, itu aja nggak cukup. Harus ada 3 lagi. Pertama, heart set. Heart set, hati. Maksudnya? Iya, kondisi emosional kita. Bersihin emosi negatif kayak marah, sedih, kecewa, terus pupuk rasa syukur. Oke, heart set. Terus? Kedua, health set. Ini jelas ya, kesehatan fisik. Jaga makan, olahraga, tidur cukup. Sip. Yang terakhir? Yang terakhir, soul set. Ini soal koneksi spiritual. Nggak harus agama ya, tapi lebih ke hubungan sama tujuan hidup kita. Melayani orang lain, ngurangin ego, jadi versi terbaik diri. Wow, jadi kalau emosi kita heart set, lagi kacau, atau badan nggak fit, health set, percuma dong mindset positif doang. Persis, kata Sharma gitu. Keempatnya ini harus seimbang, dikembangin bareng-bareng. Kayak mau bangun gedung tinggi, mindset, tapi pondasinya rapuh. Heart set, health set, soul set diabaikan. Nggak akan kokoh. Penguasaan diri itu holistik. Kedengarannya bagus banget ya. Tapi kan kita tahu, bangun kebiasaan baru itu, wah, susahnya minta ampun. Gimana caranya biar bangun jam 5 ini jadi otomatis? Nah, soal ini, sumbernya ngutip riset dari University College London. Katanya, rata-rata butuh sekitar 66 hari biar sebuah kebiasaan baru itu nempel jadi otomatis. 66 hari? Lumayan lama juga ya? Iya, dan Sharma bagi proses 66 hari ini jadi 3 fase, masing-masing sekitar 22 hari. Oh, ada tahapannya. Gimana tuh? Fase pertama, 22 hari awal, itu disebut penghancuran. Ini yang paling berat. Rasanya kayak ngelawan kebiasaan lama banget. Bakal banyak penolakan dari diri sendiri. Iya, kebayang sih susahnya. Terus fase kedua? Fase kedua, 22 hari berikutnya, namanya pemasangan. Nah, di sini biasanya mulai bingung, kacau, rasanya pengen nyerah aja. Wah, fase kritis dong ya? Betul, tapi kata Sharma ini normal. Otak kita lagi kerja keras ngebentuk jalur saraf baru. Jadi wajar kalau rasanya nggak nyaman. Oke. Terus fase terakhir? Fase ketiga, 22 hari terakhir, itu integrasi. Di sini, nah keajaibannya mulai terasa.
Kebiasaan bangun jam 5 itu mulai enteng, otomatis. Nggak perlu mikir atau maksa lagi. Sharma nyebutnya udah sampai titik otomatisitas. Titik otomatisitas, keren juga istilahnya. Iya, kalau udah sampai sini, energi kemauan kita bisa dipakai buat bangun kebiasaan bagus lainnya. Kuncinya pokoknya satu, konsisten selama 66 hari itu, jangan bolong. Tapi ini kan kesannya nge-push diri terus ya. Ada nggak sih penekanan soal istirahatnya? Jangan-jangan disuruh kerja terus. Justru ditekankan banget. Ini poin penting lainnya. Jangan sampai kejebak hustle culture yang nggak sehat. Sherman ngenalin konsep siklus kembar kinerja elit. Maksudnya, periode kita kerja keras atau latihan intens itu wajib diimbangi sama periode istirahat atau pemulihan yang benar-benar berkualitas. Oh, jadi istirahat itu bukan males-malesan ya, tapi bagian dari strategi biar performa bagus. Tepat sekali. Pertumbuhan itu justru terjadinya pas kita istirahat. Otot tumbuh pas recovery, pemahaman nambah pas otak ngolah informasi setelah belajar intens. Jadi, jangan pernah merasa bersalah buat ambil jeda atau libur. Itu penting banget buat jangka panjang biar nggak burnout. Oke, jadi kesimpulannya jelas ya buat Anda semua. Mengubah hidup itu bisa dimulai dari hal simple. Mengubah rutinitas pagi, bukan cuma soal melek lebih awal, tapi pakai waktu emas itu secara sadar. Buat asah pikiran, tata hati, rawat badan, dan nyambung ke dalam diri kita. Memang ya, butuh disiplin. Harus siap ngelematin fase-fase yang nggak enak di awal pembentukan kebiasaan. Tapi kalau kata sumber ini, imbalannya sepadan. Potensi diri yang lebih kebuka, hidup yang lebih kerasa isinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat hidup ini kan nggak panjang ya? Kira-kira praktik spesifik mana dari klub jam 5 pagi ini, entah itu geraknya, refleksinya, atau belajarnya, yang mau Anda coba besok pagi? Bukan buat ngejar materi semata, tapi buat selangkah lebih dekat ke versi terbaik diri Anda. Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.